Kenapa ketika kita mengalami kekecewaan itu butuh waktu lama sekali untuk sembuh? Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh seseorang yang kecewa untuk dia bisa sembuh? Apa yang dilakukan seseorang supaya dia tidak terlalu lama kecewa? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan kita bahas di video kali ini. Tidak satupun orang di dunia ini yang tidak pernah mengalami rasa kecewa atau rasa patah hati, sakit hati, hilang asa, dengan berbagai macam kejadian. Ada yang putus, ada yang dikhianati, ada yang cerai, dan lain-lain. Dan saya yakin Anda pun pasti pernah mengalami hal ini. Betul, semua pernah kecewa. Tapi saya yakin cara menyembuhkan tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang cepat sembuh, ada yang lama sembuhnya, ada yang bahkan sampai saat ini, sampai sekarang ini, bahkan tidak sembuh-sembuh, bahkan sampai trauma. Ketika kita terpuruk gara-gara sakit hati, kita kecewa, kita down berhari-hari, sampai-sampai orang-orang sekitar kita itu jadi bete. Move on dong. Masa kamu kayak gini terus? Kasihan sama masa depanmu. Udah dari tahun lalu loh kamu menutup diri. Ayolah, buka dirimu. Dan berbagai macam pernyataan-pernyataan yang lainnya. Gini, ketika kita mulai mengalami patah hati atau rasa kecewa, pasti akan membuat kita jadi stres. Dan ketika kita stres, tubuh kita ini akan memproduksi hormon adrenalin dan kortisol itu secara berlebihan. Denyut jantung itu akan sangat meningkat dan kesehatan jantung kita pun makin terancam. Sistem imun itu akan turun dan kita sangat gampang terserang penyakit. Jadi memang suka nggak suka, kecewa ini harus segera sembuh. Berapa lama bisa sembuh? Menurut sebuah penelitian dari Journal of Positive Psychology, dibutuhkan sekitar 11 minggu untuk kita menjadi lebih baik dari rasa kecewa kita. Ada juga yang bilang 11 bulan, tapi yang 11 bulan ini khusus untuk kecewa karena kita patah hati. Tidak ada waktu yang pasti sih seseorang itu akan bangkit dari kondisi itu. Tapi akan terdapat beberapa fase yang bisa menjadi tanda bahwa kita sudah mulai pulih dari patah hati yang kita rasakan atau rasa kecewa yang kita rasakan. Fase pertama, orang itu sudah bisa membuka diri kepada orang lain. Pada umumnya, orang yang patah hati itu malas untuk berkenalan dengan orang lain. Karena ya mungkin dia terpaku dan terfokus pada orang yang membuat dia kecewa. Mungkin mantan pasangan atau orang yang semua yang membuat dia kecewa. Tapi jika dia mulai membuka diri terhadap orang lain, maka hal itu adalah kabar baik bahwa dia itu sudah berada di fase pertama, dia sudah mulai melupakan rasa kecewa dia. Untuk fase kedua, orang itu sudah tidak mulai merasa cemas atau sudah tidak merasa sangat sedih saat mendengarkan nama orang yang membuat dia kecewa. Tahapan sakit hati yang paling parah itu sebenarnya adalah ketika kita langsung menangis, ketika kita langsung stres, cemas, bahkan jantung sampai berdebar ketika kita mendengarkan nama orang yang membuat kita kecewa atau patah hati tadi. Ketika kondisi di atas tidak lagi terjadi, hal itu menjadi tanda bahwa Anda akan segera pulih dari rasa kecewa dan rasa sakit hati. Fase ketiga, ketika kita sudah mulai berdamai dengan diri kita sendiri. Dengan semakin cepat kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, maka semakin cepat juga rasa sakit hati atau rasa kecewa itu akan hilang dari hati kita. Karena kita tidak bisa memaafkan atau berdamai dengan orang lain kalau kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Nah sekarang, apa obat yang paling mujarab untuk mengobati rasa kecewa kita? Yang pertama, cintai diri sendiri. Cara move on yang paling mujarab adalah mencintai diri sendiri. Ya, betul, itu semua tidak gampang. Tapi percayalah, itu adalah hal yang sangat penting. Kita berhak untuk mendapatkan kehidupan terbaik dalam hidup ini. Dan ketika kita masih kecewa, sama saja kita merusak pikiran kita, merusak hati kita, dan merusak badan kita sendiri. Memaafkan segala kesalahan yang sudah lalu, itu adalah langkah pertama untuk mencintai diri sendiri. Dan percaya aja, suatu saat kita akan mendapatkan yang terbaik. Yang kedua, terbuka terhadap perasaan sedih dan sakit hati.
Tidak sedikit orang yang berpura-pura, aku baik-baik saja kok, aku nggak apa-apa kok. Padahal sedih, marah, kecewa, itu masih gede banget di hati dia. Akui semua perasaan itu. Karena menerima perasaan-perasaan seperti itu memudahkan kita untuk bisa sembuh dari perasaan sedih. Selain itu, kita tidak bisa menghadapinya tanpa merasakan terlebih dahulu. Ya, meskipun begitu, memang perlu diingat bahwa membiarkan diri untuk merasakan itu tidak sama dengan mengembangkan pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala kita, menguasai hati dan pikiran kita. Kita cuma ingin mengakui, bukan untuk berprasangka negatif. Yang ketiga, jangan menyalahkan diri sendiri terlalu lama. Pola pikir tidak bahagia, sedih, depresi, stres, pusing, itu akan dirasakan saat pasangan kita atau teman kita memutuskan hubungan itu secara sepihak. Maka pihak yang diputuskan itu melakukan kritik yang terlalu keras terhadap dirinya sendiri. Padahal kritik itu adalah musuh paling besar. Dia akan datang dalam diri kita. Suara-suara negatif yang hidup dalam kepala kita kemudian harus dapat kita kelola agar tidak menyakiti diri kita sendiri. Bukannya kita bisa bangkit dan melangkah maju, kita malah semakin terpuruk, dan jika terus didengarkan, kritikan itu akan menguasai diri kita. Jadi salah satu cara terbaik untuk move on adalah tidak melakukan kritik terhadap diri sendiri. Yang keempat, sadarilah bahwa kecewa itu adalah bagian kecil dari kehidupan kita. Putus hubungan dengan pasangan, itu bukan berarti dunia kita itu berakhir. Kita boleh rasa sedih, namun jangan menganggap akhir dari hubungan itu sebagai akhir dari kehidupan kita. Setiap orang tentunya pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup dia. Makanya, salah satu cara move on terbaik adalah dengan menjadikan hubungan yang telah kandas sebagai bagian terkecil, bukan sebagai pusat kehidupan kita. Percaya saja bahwa Anda tidak membutuhkan orang, tidak membutuhkan benda, atau tidak membutuhkan apapun untuk menjadi satu kesatuan yang utuh seperti dulu lagi. Yang kelima, curhat isi hati kita kepada orang-orang terdekat. Curhat ini adalah salah satu cara terbaik untuk move on. Kita dapat menceritakan masalah kita, masalah yang tengah kita hadapi kepada orang-orang terdekat kita, atau kepada orang-orang yang tahu dengan kondisi ini, atau para psikolog. Dengan kita pergi ke psikolog atau ahli-ahli kesehatan mental, itu tidak menandakan bahwa kita itu sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Ya, setidaknya saat kita berbagi kepada orang lain, kita tidak akan merasa kesepian. Apalagi jika orang ini bersimpati terhadap apa yang sudah terjadi pada diri kita. Itu dapat membantu kita untuk melewati masa-masa sulit. Percaya saja bahwa ada banyak orang yang akan menemani kita dalam melewati kondisi rasa kecewa ini. Yang keenam, mempraktekkan mindfulness. Mindfulness ini itu merupakan suatu kemampuan untuk memahami, suatu kemampuan untuk memberikan toleransi, serta suatu kemampuan untuk menghadapi segala rasa yang kita miliki dengan cara yang lebih baik. Selain itu, cara ini itu juga membantu kita mengurangi rasa stres dengan menerima perasaan dan pikiran itu tanpa mengkhianatinya. Dan hal ini sendiri dapat kita lakukan sebagai cara move on yang terbaik. Mindfulness itu tidak melulu kamu bisa dapatkan dari meditasi loh ya. Kamu juga bisa melakukan dengan membiasakan diri untuk menerima segala perasaan yang muncul. Tapi tidak selalu kamu percayai perasaan itu. Jadi fokus aja terhadap hal-hal yang baik, serta lupakanlah hal-hal yang buruk. Dan hal itu, tahu nggak? Itu akan membantu kita untuk segera move on dari rasa kecewa terhadap orang-orang yang mengecewakan kita, serta hubungan-hubungan yang mengecewakan di masa lalu. Dengan begitu, kita dapat menyambut kebahagiaan-kebahagiaan kita yang menanti di depan sana. Masa depan kita masih panjang. Jadi semoga video ini bisa membantu dan semoga bermanfaat untuk mengatasi rasa kecewa dan rasa patah hati Anda semua. Terima kasih, semoga bermanfaat.